Aku tidak. Ayah, Kamu terlalu berat sebelah. Cuyu sejak kecil memang bandel dan suka marah-marah. Benar-benar tidak berguna. Berdasarkan apa dia bisa menikah dengan keluarga kaya? Kamu ngomong apa sih? Aku ngomong salah apa? Kamu lulusan universitas kelas 3. Buat apa menikah dengan keluarga kaya? Nian, kamu kenapa hari ini? Bisa-bisanya ngomong begitu ke adikmu. Kak, kamu terlalu lembut. Aturan keluarga lu sangat ketat. Ayah takut kamu akan ditindas. Siapa bilang aku lembut? Kamu dari kecil selalu mengandalkan umurmu yang lebih muda. Mengambil berapa banyak barangku. Hari ini kan urusan pernikahan besar. Kenapa aku harus mengalah padamu? Kak, kamu tahu nggak seberapa rumit hubungan keluarga kamu Kamu tidak cocok dengan Lu Yunyo. Aku tidak cocok. Apakah kamu yang tidak berguna ini cocok? Jangan berpura-pura, seolah-olah untuk kebaikanku. Bukannya kamu juga ingin menikah dengan keluarga kaya? Aku beritahu kamu, kamu tidak pantas. Kamu hanya cocok menikah dengan Chu Jingsheng si kampungan itu. Kalian berdua pasangan yang sempurna. Nian, kamu gila ya. Cepat minta maaf ke adikmu. Aku tidak mau. Baiklah, aku akan menikah dengan Chu Jingsheng nanti. Kamu bisa jadi nyonya kaya. Tenang saja adik, kali ini, kamu pasti akan hidup lebih baik dariku. Bukannya katanya akan menjemputku. Orangnya mana? Halo. Permisi. Apakah Anda kenal Chu Jingsheng? Saya adalah Chu Jingsheng. Wah, cukup tampan. Anda adalah Chu Yu. Ya. Saya datang ke sini untuk menikah dengan Anda. Saya tahu Anda dibesarkan dengan manja. Mobil sudah dicuci kemarin. Takut Anda merasa kotor. Saya ambilkan bantal sembarangan. Duduklah dulu. Kurang apa saya yang tambahkan? Hari itu, Nian Yuyu. Ini simpan baik-baik. ayah ini apa? Ibu kalian sudah lama meninggal. Ketika dia masih hidup, kita bersama-sama. Menjodohkan kalian sejak kecil. Sekarang kalian sudah dewasa. Ayah, harus menikahkah? Perkawinan dengan keluarga Lu, agar perusahaan kedua keluarga tetap berjalan. Keluarga Lu Yunyo. Putra Silang Kilyarga Lu Yunyo. Usianya sedikit lebih muda. Biarkan Yuyu yang menikah. Satu lagi namanya Chu Jingsheng. Dulu pernah menyelamatkan nyawa ibu kalian. Ada hutang budi. Dia pekerja di kota Zingguo. Hidup bersama neneknya. Nian kamu yang menikah. Tidak mau. Meskipun kakak merebut janji pernikahan yang seharusnya milikku, tapi pria ini sepertinya juga tidak buruk. Duduklah dengan nyaman. Ya. Aku tidak tahu bagaimana kabar kakak di keluarga. Bagaimana keadaannya? Dari mana datangnya pelayan ini? Saya adalah nyonya muda kalian. Berani sekali kau melotot padaku. Aturan keluarga Lu, Pengenchen, baru mesuk harus bangun jam 8 pagi untuk menghidangkan teh. Nyonya muda kau terlambat 3 jam. Chunian. Kemari. Berlutut. Ibu. Bukannya seharusnya Yunyo yang menghidangkan teh bersamaku. Keluarga Lu mengikuti aturan suami. Tuan muda adalah pria. Lututnya sangat berharga. Saya bisa bangun. Anak tak tahu sopan santun. Berlutut sambil menghidangkan teh. Kakek silakan minum teh. Pegang. Tanganmu jangan goyang-goyang. Ibu silakan minum teh. Aduh, Ibu. Kau baik-baik saja. aduh lihatlah menantumu. Bahkan teh saja tak bisa dipegang dengan stabil. Benar-benar tak tahu. Untuk apa kau punya dua tangan itu? Saya tahu salah. Maaf, saya akan lebih hati-hati di masa depan. Fu Yu, lingkungan rumah ini cukup baik ya. Ini rumahmu. Kedepannya ini akan menjadi rumah kita. Ngomong-ngomong, tempat ini jauh dari pusat kota. Kau bisa naik ini saat keluar. Tidak. Saya tidak bisa mengendarainya. Gadis naik becak. Tidak terlalu pantas. Tunggu saya akan carikan yang roda 4. Ini terlihat lebih baik dari rumah saya. Sekarang, orang-orang di kota kecil ini begitu sederhana ya. Fu Yu, mobil keluarga semuanya ada di sini. Lihat mana yang kamu suka. Ini pasti kunci mobil, bukan korek api. Di luar,
Halaman adalah tempat parkir. Kadang aku keluar untuk urusan bisnis. Naik beca tidak praktis. Jadi beli beberapa. Beli. Beberapa. Lihat mana yang kamu suka. Aku kasih ke kamu. Ah, salah. Semuanya milikmu. Jangan kasih mobil bekas yang udah kamu pakai ke cewek. Wah, nenek. Aku Cuyu. Cuyu ya, nenek udah nunggu kamu lama. Jingsheng ya. Beli yang baru buat Yuyu. Hanya yang bagus. Yang cocok buat Yuyu kita. Oke, aku ngerti. Nenek ya. Keluarga kamu. Keluarga kita ngapain sih? Jingsheng ngurus bisnis kecil-kecilan. Ada sedikit uang. Bisnis apa ya? Peternakan, rumah potong hewan, kebun buah, kebun herbal, pertanian. Dan juga di kota dan desa, semua hotel dan properti sumber pertamanya, serta gunung yang kamu lewati pas pulang, semua milik kita. Ya ampun. Ini baru bos tersembunyi. Sebenarnya sebelumnya. Yang ditunjuk adikmu Cuyu. Tapi keluarga kamu tiba-tiba ganti orang. Tapi untungnya. Kamu masih bisa dibilang paham. Mama. Adikku dari kecil udah bebas aja. Harus mati-matian menikahi petani itu. Benar-benar buta. Orang desa. Bagaimana bisa dibandingkan dengan aku? Sudahlah. Hari ini sampai di sini saja. Kamu siap-siap. Pergi ke kota Xinghua. Bicarakan tentang tanah itu. Cari cara untuk membelinya. Baik. Sudahlah. Tanah itu. Kota Xinghua bukankah itu tempat Cuyu menikah tidak lama lagi akan dikembangkan? Siap-siap dengan baik, pergilah. Kakek aku dan Yunyo pergi bersama. Gunung ini dan peternakan ini milikku. Kamu jalan-jalan saja, jangan terlalu jauh. Aku harus menjamu tamu. Baik, kamu pergi saja. Sungguh bagus. Di kota kecil ini bahkan udaranya lebih segar. Cuyu, Dia. lihatlah, dia adikku. Menikahi orang miskin. Sekarang pakaiannya seperti pengemis. Kamu malah menikah dengan orang kaya. Kenapa masih harus datang ke desa? Tidak seharusnya di rumah menikmati pelayanan pembantu. Aku dan Yunyo datang untuk urusan bisnis. Cukup bicara saja. Kamu pasti Cuyu yang seharusnya menikahiku. Lidahnya tajam. Sekarang lihat aku menyesalkan. Keberuntungan ini seharusnya kamu yang nikmati. Sialan. Keluar jalan-jalan saja bisa dengar anjing menggonggong. Siapa yang bilang anjing? Minta maaf. Siapa yang menjawab itulah anjing? Lepaskan. Adikmu karakternya cukup menarik. Sayangnya buta. Kalau menikahiku pasti lebih baik. Yunyo, dia cuma perempuan kasar. Pastinya bikin mama dan kakek marah. Ayo pergi. Tempatnya di sini. Hari ini berapapun biayanya. Tanah ini harus kita dapatkan. Kakak ipar sudah pulang. Cuyu, baru aja nikah. Udah sok genit di depan cowok lain. Cie malu Jangan-jangan tamu yang Chu Jingsheng mau terima adalah mereka. Pyuken, kalian siapa sih? Kok ngomongnya ke kakak ipar gitu? Kak. Jangan-jangan, suamimu yang kampungan itu. Kerja di sini. Kalau gitu suamimu mungkin bakal dipecat. Aku Lu Yunyo. Datang buat ngobrol sama direktur pabrik buat kerja sama. Kami mau beli tanah. Beli tanah. Benar-benar dia. Cuyu. Sepatu aku dan kakakmu kotor. Kalau kamu mau berlutut, bersihin sepatu kami. Aku bisa pertimbangkan buat tetap pekerjakan suamimu. Setelah tanah ini kami beli. Cepetan bilang terima kasih ke Yunyo. Jangan-jangan dia mau panggil suaminya yang miskin itu. Buat ikut bersihin sepatu kita. Kan kamu bilang di rumah kamu selalu diganggu sama dia. Aku janji bakal bikin kamu puas. Tunggu dulu. Aku bakal bikin mereka berlutut bareng. Cuyu, kamu gila ya? Kalau mulut kalian kotor aku bakal bersihin. Malah mau bikin suamiku dipecat. Aku kasih tahu ya. Tanah ini sekalipun dibiarkan kosong. Gak mungkin bakal dijual ke kalian. Jalang. Kamu pikir kamu pemilik toko ya? Hari ini aku bakal ngajar kamu baik-baik. Kamu datang. Mereka ganggu aku. Kamu gak kenapa-kenapa kan? Tidak ada. Kamu berani memukulku. Aku. Yunyo, Mengapa kamu menarikku? Kamu menikah ke keluarga lu kami. Kamu adalah orang keluarga lu kami. Bagaimana masih mau membela adikmu? Kalian berdua bersama tidak mungkin bisa mengalahkan suamiku. Kalau ada masalah salahkan wanita. Benar-benar sampah. Kamu. Yunyo, kamu adalah putra tertua keluarga lu. Barang-barang rendahan ini
Tentu tidak perlu kamu yang turun tangan. Kamu adalah orang dari grup Lu. Benar. Aku adalah tamu kehormatan bos kalian. Ketika aku bertemu bos kalian, aku pasti akan memecatmu. Mungkin membuatmu kecewa, karena aku adalah bos ini. Sebelum membual tidak menyelidiki dulu. Sekarang semua orang di industri tahu, ada seorang bos misterius yang muncul. Memegang setengah lahan yang belum dikembangkan. Memonopoli semua sumber daya. Sekarang asetnya, jika digabungkan, cukup untuk menyaingi orang terkaya saat ini. Tidak menyangka dia begitu kaya. Ternyata jadi direktur juga tidak menghasilkan uang. Bagaimana? Kamu tidak akan bilang. Kamu adalah bos misterius itu. Bahkan tidak layak mengangkat sepatu orang. Grup Lu hanya mengirim kalian berdua untuk bernegosiasi. Tampaknya benar-benar tidak menginginkan lahan ini. Kalian berdua miskin gila ya. Satu bilang aku tidak menginginkan lahan ini. Satu bilang dirinya adalah bos misterius. Satpam tadi sudah pergi memanggil bos besar kalian. Kalian tunggu saja. Cuyu. Sekarang mengingat kamu sebelumnya hampir menjadi istriku. Kita sebenarnya punya sedikit jodoh. Kalau kamu benar-benar tidak bisa bertahan, kamu bisa datang padaku. Yunyo, apa maksudmu? Dia sudah benar-benar membuatku marah. Tunggu sampai aku dapatkan tanah ini. Aku akan segera memecatmu. Saat itu kamu hanya bisa pergi bertani. Orang seperti ini tidak bisa memberikanmu kebahagiaan. Mengingat aku adalah saudara iparmu. Aku bisa kasihan padamu. Apakah kakakku tidak memberitahumu? Aku tidak mudah menyerah. Berani sekali kamu di hadapanku memaki suamiku. Istriku, kamu hebat sekali. Kamu perempuan jahat. Kamu berani menendangku. Bodyguard. Pukul mereka sampai mati. Cepat. Berhenti. Apa yang kamu lakukan? Bukannya aku menyuruhmu memanggil bosmu. Kamu tidak mau memanggil. Baik. Aku akan meneleponnya sendiri. Nanti, aku akan lihat bagaimana dia menghukum kalian berdua. Bos. Bukankah bos ada di sini? Bukankah kamu mencari bos kami? Bos kami. Sekarang, apakah aku punya hak untuk mengatakanmu tidak bisa mendapatkan tanah ini? Bagaimana mungkin? Ayahku dulu sudah menyuruh orang menyelidiki. Chu Jingshan, kamu hanya seorang petani biasa. Beberapa generasi keluarga. Selalu bekerja keras di ladang. Bagaimana mungkin kamu adalah bos misterius? Benar. Kalau Chu Jingsheng adalah bos besar misterius itu, bagaimana mungkin Chunyan bisa melepaskan pertunangan jengnya dan menikah ke keluarga Lu? Bos selevel itu pasti punya sekretaris dan asisten. Yunyo, telepon ini pasti bukan milik bos besar itu sendiri. Pernahkah kamu melihat CEO mana yang berhubungan langsung dengan pelanggan? Jadi sekarang kamu ingin bilang kalau suamiku hanyalah asisten di sisi bos besar itu kan? Pasti begitu. Benar-benar keras kepala sampai akhir. Pergi. Ambil sertifikat Tapi usaha. tunggu dulu, malas berdebat dengan mereka. Suamiku itu siapa? Kalian tidak layak tahu. Kalian hanya perlu tahu kalau tanah ini kalian tidak akan dapat sekarang. Bahkan, kalian tidak akan bisa masuk ke pintu gerbang pabrik kami. Dengarkan istrimu. Jangan buang waktu bicara dengan mereka. Ayo kita pulang. Kamu. Fuyu. Kamu menghentikanku membuktikan identitasku. Apakah kamu tidak ingin membuat mereka malu? Tentu saja bukan itu alasannya. Aku tahu kamu dengan sengaja menyembunyikan identitasmu. Kalau tidak, orang-orang sudah tahu namamu sejak lama. Yuyu. Kamu benar-benar pintar. Aku hanya ingin menjalankan bisnisku dengan damai. Kalau aku mengumumkan identitasku, setiap hari orang yang datang kepadaku bisa memenuhi ambang pintuku. Jadi, tidak perlu buang waktu bicara dengan mereka. Kita jalani hari-hari kita dengan baik-baik saja. Ya. Semuanya dengar istri. Ya. Yunyo, gimana nih? Besok kita ke pabrik lagi. Kalau tanah ini nggak bisa dibeli, kakek pasti marah lagi sama aku. Siapa yang tahu? Orang kayak Chu Jingshan ternyata asisten bos besar. Menurutku Chu, setelah nikah sama orang desa, menyesal, sengaja bikin susah kita. Adikku itu banyak akal. Cewek brengsek. Dia beruntung nikah. Bukan ke keluarga kita. Kalau enggak, aku pasti bunuh dia. Bikin rusak rencanaku.
Kok kalian lagi? Kemarin kan udah bilang. Bos nggak mau ketemu kalian. Cepat pergi. Aku sama bos besar, udah janjian dari pagi. Kok nggak boleh masuk? Chu Jingsheng Kuma, anjingnya bos besar. Dia punya hak apa, melewati bos besar? Aduh, kamu tahu nggak? Kamu itu anjing, mikirnya. Orang lain kayak kamu, suamiku, punya hak itu, nggak boleh masuk. Kenapa? Punya nyali, pergi ke si bos besar ngadu. Aduh, nggak mungkin, bahkan wajahnya saja tidak kau lihat. Kok bicaranya begitu? Minta maaf. Chuyu, sifatmu ini, seharusnya kau menikah ke keluarga kami. Biar aku yang ajari kau. Dasar perempuan brengsek. Kau juga jangan lupa. Dulu aku juga sempat jadi tunanganmu. Kemari, ikut aku. Ada apa yang tidak bisa di depan harus bicara diam-diam. Chuyu, kalau kau ketemu Lunyo lagi, jauhi dia. Jangan muncul di depannya lagi. Kau sendiri yang tidak jujur, diam di rumah jadi nyonya kaya. Malah bawa Lu Yunyo cari masalah. Kenapa? Takut dia jatuh cinta padaku. Cunian, kau jangan lupa, ini pernikahan yang kau cari sendiri. Suami sendiri saja tidak percaya. Ini sudah kedua kalinya kau pukul aku. Kakak perempuan itu seperti ibu. Aku hanya mengajarimu. Jangan punya pikiran yang tidak-tidak terhadap kakak iparmu. Ini terakhir kalinya. Mulai sekarang, aku anggap kakakku sudah mati. Kalau kau berani pukul lagi, aku pasti balas. Berani mengutuk aku. Kok kau datang? Tidak apa-apakan, aku sudah usir mereka semua. Siapa suruh ganggu istriku? Kakakmu keterlaluan. Dulu. Tidak seperti ini. Dulu hubungan kami sangat baik. Sejak kecil aku memang nakal. Dia tenang dan lembut. Jadi selalu memperhatikan aku. Aku nggak mau berbisnis. Dia bantu ayah urusin urusan perusahaan. Mana ada lembutnya, mainnya kasar banget. Makanya aku bilang dulu. Sejak hari kita nikah, dia tiba-tiba berubah. Marahin aku di depan ayah. Luapin semua kekecewaannya. Aku rasa kamu terlalu polos. Kamu nggak mau ngurus perusahaan, jadi nggak ada konflik kepentingan sama dia. Tapi pernikahan ini jelas-jelas pertukaran kepentingan. Soalnya, secara terang-terangan, si Lu itu lebih kaya. Lu Yunyo itu kelihatannya nggak baik. Kalau aku gimana? Hah? Kamu ngapain? Aku bersyukur. Yang nikah sama aku kamu. Untung kamu. Apa? Chuyu, halangin kita ketemu bos. Ayah, dan suaminya yang kampungan itu. Ternyata asisten bos. Bawa orang, halangin kita di pintu. Emang anak kampungan. Suka ngelakuin hal nggak benar. Minum teh dulu. Adik kamu itu, emang nggak tahu diri. Udah tahu Yunyo itu kakak iparnya. Masih berani ngelakuin itu. Nggak apa-apa bu. Mereka bisa halangin aku selamanya. Nggak biarin aku ketemu bos. Tunggu aku bertemu bos besar. Pasti akan membereskan mereka dengan baik. Keluargamu benar-benar sudah membesarkan seorang putri yang luar biasa ya. Adikku itu, sejak kecil hingga dewasa tidak pernah mendapatkan pendidikan yang layak. Tenang saja, aku tidak sama dengan dia. Aku sepenuhnya berpihak pada keluarga Lu. Apapun yang terjadi, aku pasti akan membantu Yunyo. Baguslah kau tahu diri. Untung saja dulu. Yang masuk bukan Chuyu. Kalau tidak, entah apa jadinya rumah ini. Bagus sekali, Bu. Ah, Bos besar akan melelang tanah. benarkah? Dan kabarnya, kali ini bos besar akan hadir secara pribadi. Menilai kemampuan orang yang membeli tanah tersebut. Bagus, bagus, bagus. Kali ini, kau dan Yunyo pergi bersama. Bawa semua hartamu, semua. Harus membantu Yunyo
mendapatkan tanah itu. Baiklah, Kali ini setelah aku bertemu bos besar, aku harus membereskan dua wanita rendahan itu dengan baik. Pagi, Kenapa kau bangun begitu pagi? Ini semua. Kau yang mencuci? Aku bisa mencuci sendiri. tanganmu halus dan lembut, tidak bisa mencuci baju. Lagi pula, aku juga belum pernah melihat. Ya ampun, bagaimana dia bisa bicara seperti itu dengan serius? Aduh, Tunggu sebentar, aku akan membawa kamu keluar setelah menjemur baju. Hari ini tanah kita akan dilelang di kota. Kamu juga ikut memeriksanya. kamu tidak takut ketahuan identitasmu? Tidak apa-apa. Selain penanggung jawab, tidak ada yang tahu siapa aku. Baik. Sangat mewah. Kita pakai baju biasa-biasa saja. Mereka akan membiarkan kita masuk. Apa kamu tidak suka aku? Aku juga akan ganti baju. Bercanda. Orang besar sebenarnya. Sederhana saja. kenapa kalian lagi? Seperti anjing peliharaan. Kemana-mana ikut. Acara seperti ini. Pantas kalian datang. Suami, kamu dengar suara anjing. Ya, dengar. Suaranya cukup keras. Kalian, Aduh. Buat apa bicara dengan orang seperti ini? Dua orang miskin. Baru saja selesai mencangkul ya. Pakai baju seperti ini. Tahu hari ini, apa yang akan terjadi di sini? Tentu saja tahu. Lelang tanah. Sepertinya, kamu pasti akan menang. tentu saja. Orang yang datang hari ini harus punya undangan. Semua yang datang harus diperiksa asetnya. Kalian cepat pergi. Jangan menghalangi pandangan di sini. Kalau kalian yang cuma punya sedikit saja bisa datang. Kenapa kami tidak bisa datang? Ini adalah undangan. Cepat keluarkan orang ini dari sini. Masih bilang cuma punya sedikit. Bicara besar tanpa persiapan. Aset keluarga Lu. Cukup untuk kalian cari nafkah beberapa generasi. Tunggu sebentar. Undangan. Bagaimana kamu tahu? Saya tidak punya undangan. Langsung menghalangi orang. Siapa yang memberi kamu hak? Masih perlu ditanya. Lihat pakaian kalian. Di sini menyapu lantai saja memalukan. Semuanya. Kamu lebih baik cepat pergi. Jangan menghambat tamu penting lain masuk. Sayang. Ambil undangannya. Jangan mempermalukan diri lagi. Cuyu. Kalau kamu benar-benar ingin masuk, mintalah padaku. Mengingat sebelumnya, kamu mungkin akan menjadi tunangan saya. Saya bisa membawa kamu masuk. Undangan. Kamu mau berapa? Saya berikan. Ini undangan asli. Semuanya asli. Undangan lelang ini. Semuanya saya yang buatkan. Bagaimana mungkin palsu? Dua tamu terhormat. Saya yang buta. Silakan masuk. Tidak mungkin. Pasti mereka mencurinya dari bos besar. Sungguh tidak tahu malu. Tunggu sampai saya bertemu bos besar. Akan ku bunuh kalian. Apa yang kalian tunggu? Masuk. Kenapa? Kemana-mana ketemu kamu. Kenapa kamu masih muncul di depan Luyunyo? Lelang sekarang dimulai. 5 juta. 6 juta. Baik, 6 juta. Masih ada yang mau naikin harga. Tunggu. 8 juta. Ayah, Kok ayah datang? dia juga nggak tahu kamu bos besar. Kayaknya ayah udah tahu. Tanah ini sebentar lagi bakal dikembangkan. 10 juta. 10 juta. Yunyo. Kita semua keluarga. Kalau kamu juga suka tanah ini, kita bisa kerja sama. Panggil ayah. Kamu serius aja. Siapa bilang kita keluarga? Luyunyo, ini cara kamu jadi menantu. Cunian, sekalipun kamu benci aku, ayah selalu baik sama kamu. Kamu biarin aja dia menghina ayah. Yunyo, Cunian. Kamu keluarga Lu. Mati. Juga mayat keluarga Lu. Aku kasih tahu. Mas kawin 1 sen pun gak boleh buat ayah kamu. Tanah ini hari ini. Aku harus dapat.
Ke sini. Ayah, nggak bisa lawan dia. Nggak usah lawan. Hari ini tanah ini dibatalkan. Kualifikasi lelang Lu Yunyo. Apa yang kamu ributkan? Kamu cuma asisten. Bisa bicara mewakili bos. Apa yang kamu tunggu? Keluarkan yang bikin ribut. Siapa ini? Sombong sekali. Jangan-jangan. Orang penting misterius. Lihat deh penampilannya. Kayaknya nggak dengar kata Pak Lu. Dia cuma asisten. Tamu terhormat, kamu mengganggu tata tertib acara kita. Maaf, silakan keluar. Lu Yunyo yang mulai ribut. Kalau pergi dia yang harus pergi duluan. Barusan aku ambil undangan. Cocokkan daftar. Ternyata nggak ada informasinya. Aku nggak tahu undangan kalian. Dari mana asalnya? Tapi acara lelang ini, pasti nggak ada tamu ini. Ciu, kalian buruan pergi. Jangan terus-terusan mempermalukan diri. Berhenti. Kalian yang buta dan tuli. Ini adalah bos besar. Bos. Maaf. Orang-orangku. Nggak tahu identitasmu. Maaf. Aku nggak apa-apa. Tapi mereka ganggu istriku. Nyonya Chu. Maaf. Apa maksudmu? Sudah kubilang, kamu tidak mungkin mendapatkan tanah ini. Sekarang, percayakan. Xiao Yu. Dia ini. Bagaimana? Ayah. Aku yang menyembunyikan identitas duluan. Sebagai permintaan maaf, tanah ini tidak dijual lagi. Kuhadiahkan untukmu. Aku harus membeli tanah ini. Chu Jingsheng. Sebenarnya Chu Yu adalah istriku. Kamu tahu tidak? Aduh, Yunyo, kamu minggir. Mirka Cukernika. Sebenarnya Mirka Cukernika. Chu Yu adalah istriku. Kamu kasih tanah ini padaku. Aku tidak akan mempermasalahkanmu. Aduh, Lu Yunyo, kamu jorok banget. Yunyo. Cuyu menyembunyikan identitas untuk menghina kita. Dia sengaja balas dendam pada kita. Ciyu, kamu benar-benar kejam. Kamu pergi dari sini. Dia melihatku dengan tatapan aneh. Yuyu, kamu baik-baik saja. Baik-baik saja. Ternyata di kehidupan sebelumnya Chu Jingsheng bukanlah orang yang dingin. Dia hanya tidak mencintaiku. Chu Nian. Di hatimu. Aku adalah orang yang sangat kejam. Dari kecil sampai besar. Apa pernah aku melakukan hal yang menyakitimu? Kamu dari kecil selalu memanfaatkan status sebagai adik untuk mendapatkan banyak hal. Sekarang suamimu adalah bos besar. Kamu masih tidak puas. Janganlah sedang entang masih cari perhatian. dia bukan adikmu ya. Suruh dia kasih tanahnya ke kita cepat. Dia sengaja mau mempermainkan kita. Masa iya dia mau kasih tanahnya ke kita? Gak ada gunanya. Kalau kamu masih punya malu, jangan muncul lagi di depan aku dan Yunyo. Jangan rusak hubungan kita lagi. Kalau bukan karena tanah ini, aku dan Yunyo gak bakal bertengkar. Nian-Nian gimana bisa nyalahin Yuyu untuk hal ini? Ah, kalian kan saudara kandung. Ada apa bisa dibicarakan baik-baik? Aku gak pernah berniat merebut apapun darimu. Jangan lupa Lu Yunyo itu pilihanmu dari awal. Yaitu pilihanku sendiri. Sekarang lihat aku jadi bahan tertawaan. Kamu puas? Mulai dari sekarang, aku gak punya adik seperti kamu. Kenapa bisa jadi begini? Kakak Chunian karena aku sudah hidup bahagia di kehidupan sebelumnya. Aku mau kamu menjauh dari keluarga Lu. Di kehidupan sebelumnya aku gak merebut darimu. Aku yang menikah dengan Chu Jingsheng. Meskipun kita gak ada perasaan, tapi dia baik banget sama aku. Kita saling menghormati. Uang di kartu terserah kamu mau dipakai buat apa. Karena kamu sudah menikah denganku. Aku gak akan biarkan kamu menderita. Kamu tidur di sini aja. Aku tidur di kamar tamu. Tidak. Seharusnya dia gak ada perasaan padaku. Begitulah selama 3 tahun. Keluarga kami mengalami krisis ekonomi. Lalu tiba-tiba datang kabar duka. Masa sih? Yuyu masa bisa meninggal? Chunian, kalau kamu merasa ada yang aneh, aku akan bantu selidiki. Sejak hari itu, Aku baru tahu kalau identitas Chu Jingsheng tidak biasa. dengan bantuannya, akhirnya, aku tahu kamu hidup seperti apa di keluarga Lu. Sejak kecil kamu memang keras kepala. Bukan tipe yang mau menderita. Jadi di keluarga Lu kamu gak disukai.
bahkan dipenjara dan dipukuli oleh keluarga Lu. Lu Yunyo membunuh istrinya untuk uang asuransi, mengambil uang kompensasi yang didapat dengan menukarmu, untuk mengatasi kesulitan perusahaan. Keluarga Lu mungkin sudah menyadari, ada yang sedang menyelidiki mereka. Jangan buru-buru dulu, tunggu aku pulang. Mereka bagaimana bisa mereka memperlakukan Yuyu seperti itu? Aku sudah tidak sabar lagi. Sekarang ini aku ingin mencincang mereka berdua. Cunian. Kebencian memenuhi pikiranku. Aku tidak bisa mendengarkan kata-kata Chu Jingsheng. Ingin segera melapor ke kantor polisi. Tapi aku meremehkan kejahatan Lu Yunyo. Aku punya bukti sialan. Ternyata kau masih ingin membalas dendam untuk adikmu. Matilah kau. Ah. Kupikir aku akan mati begitu saja. Tidak disangka saat aku bangun lagi. Aku kembali ke hari ayah memberikan surat pernikahan pada kami. Nian-Nian ke ruang tamu. Ayah ada yang mau dibicarakan. Kali ini aku bersumpah. Aku akan mencegahmu terlibat dengan keluarga Lu lagi. Dendam kehidupan sebelumnya. Kakak yang akan membalasnya. Yuyu, kamu tenang saja hidup bersama Chu Jingsheng. Lahan ini, setelah dikembangkan nilainya, bisa lebih dari 100 juta. Kalau tidak dapat lahan ini, bagaimana dengan kerugian perusahaan? Kehidupan sebelumnya. Chu Jingsheng karena Lu Yunyo adalah adik iparnya. Menjual lahan itu padanya. Sampai sekarang keluarga Lu belum dapat lahan itu. Jadi krisis ekonomi perusahaan terjadi lebih cepat. Apakah mereka akan memikirkan ide membunuh untuk uang asuransi? Dan menargetkanku. Sudah pulang duduklah. Ibu dan anak ini kelihatannya tidak berniat baik. Aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam perusahaan. Harus mengambil tindakan pencegahan lebih awal. Semuanya salah adikmu yang baik itu. Tidak dapat hak pengembangan lahan. Perusahaan rugi besar. Sudahlah, sudah. Kamu juga jangan menyalahkan Nian lagi. Siapa yang tahu bos besar itu adalah iparnya Nian. Dia bukan ipar saya. Saya tidak sekejam itu. Ipar? Yunyo, aku dan suamimu. Satu tubuh, kamu tenang saja. Aku bisa mensubsidi perusahaan. Aku masih punya beberapa properti atas namaku. Nah, ini baru menantu yang baik dari keluarga Lu. Hahaha. Setelah dewasa aku selalu membantu ayah mengelola perusahaan. Jika diperlukan aku pasti akan membantu Yunyo. Kalau begitu kamu datang saja bekerja di perusahaan Lu. Sekarang perusahaan sedang kesulitan. Justru saatnya membutuhkan orang. Baik, Bu. Kakek, aku akan bekerja dengan baik. Aku sangat mengerti. Sekarang aku adalah anggota keluarga Lu. Ayah minum teh dulu. Jingsheng. Benarkah kamu bos besar? Ayah, tanahnya sudah kamu dapatkan. Mengapa masih meragukan ini? Aduh, aku tidak meragukan. Aku hanya tidak menyangka. Yuyu, ayah. Jingsheng kita ini tidak suka bergaul dengan orang-orang di dunia bisnis. Dia juga tidak mau mengekspos identitasnya. Kamu jangan salahkan anak ini. Tidak. Ayah, sekarang identitasnya sudah terungkap. Aku ingin mengadakan pesta pernikahan. Aku ingin semua orang tahu aku sudah punya istri. Bagus. Kalian sekarang baru saja menikah secara hukum. Memang seharusnya mengadakan pesta pernikahan dan mengundang teman dan keluarga. Aduh, sayangnya anak Nian-Nian ini. Ayah. Aku tidak ingin mengakuinya. Kamu tidak dengar dia bilang tidak menginginkan aku sebagai adiknya. Istriku mau mengundang siapa saja. Semuanya tergantung istriku. Halo, boleh tahu ini Bapak Chu siapa ya? Istri Bapak Chu juga ada di sini. Sana biar aku yang bicara. Halo, kami adalah bos dari grup Feng Kai. Ingin berkunjung menemui bos Chu. Maaf, saya tidak suka diganggu. Niat baiknya kami hargai. Tapi hari ini saya tidak bisa menerima tamu. Hari ini keluarga saya dan ayah sedang membahas rencana pernikahan kami. Wah, selamat ya bos Chu dapat istri cantik. Apakah kami beruntung bisa menghadiri pernikahan bos Chu? Tentu saja saya tidak punya banyak teman di kalangan ini. Karena sudah membuka identitas, kedepannya pasti akan sering berinteraksi. Kalau boleh ya. Boleh. Tenang saja bos Chu. Saya pasti akan menggandeng semua orang di asosiasi untuk memberi selamat pada bos Chu. Terima kasih ya. Saya ingin semua orang tahu bahwa saya Chu Jingsheng sudah punya istri. Wah, ayah dan nenek masih di sini. Wah, udah tua nih. Penglihatan kurang jelas. Terima kasih ya. Sudah mengerjakan beberapa proyek besar. Tenang saja istriku. Selama hatimu tetap di keluarga Lu, saya pasti akan baik padamu. Kamu dengar belum? Hari ini bos misterius itu mau ngadain pernikahan. Tahu. Kayaknya marga Chu ya. Kenapa? Gak apa-apa, baru ingat. Masih ada beberapa proyek yang harus diselesaikan. Kamu duluan aja.
Dan lagi, dia ngundang semua orang penting di kota ini. Wah bener-bener sayang banget sama istrinya. Ini kan sama aja ngasih tahu semua orang bahwa dia udah punya pasangan. Chu Jingsheng di kehidupan sebelumnya. Kamu gak pernah terpikirkan untuk ngadain pernikahan buat aku. Selamat ya. Selamat datang, silakan masuk. Halo, selamat datang, silakan masuk. Sebenarnya Yu sangat berharap kamu bisa datang memberkatinya. Dia tidak mengerti kenapa kamu tiba-tiba. Chu Jingsheng, kalau aku dan Yuyu tidak bertukar pernikahan, apakah kamu akan memperlakukan aku seperti ini juga? Kupikir yang aku suka hanya Cuyu. Aku jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Meskipun kalian kembar, penampilan tidak berbeda, tapi di mataku, kalian adalah dua orang yang sangat berbeda. Ya aku sebenarnya sudah tahu jawabannya. Jadi di kehidupan sebelumnya, dia tidak pernah mencintai-ku. Mungkin dari awal, Yuyu seharusnya menikah dengan Chu Jingsheng. Chu Jingsheng, kamu dan kakakku sebelumnya sudah kenal ya? Istri ngomong apa sih? Aku hanya kenal kamu satu perempuan. Tapi dia melihatmu dengan tatapan. Seperti sudah kenal bertahun-tahun. Perusahaan ini jelas dalam keadaan rugi. Bagaimana mungkin untung? Pajak perusahaan bermasalah. Maaf Nyonya, ada satu dokumen yang salah. Anda belum melihatkan. Aku belum melihat. Bagaimana sih kerjamu? Hal kecil saja tidak bisa dilakukan dengan baik. Maaf. Ini kelalaian saya. Saya akan ambil untuk diganti. Kalau hanya masalah pajak, tidak perlu panik seperti ini. Grup lu pasti masih ada urusan kotor. Yunyo, asistenmu itu sebaiknya diganti. Ada APA. Aku sedang melihat dokumen hari ini. Dia tidak mencetak pintu. Langsung masuk. Bilang, dokumen salah ambil. Sepertinya, masalah dari bagian keuangan. Kalau begitu, apakah kamu melihat dokumen apa itu? Lihat. Yunyo, kita suami istri. Seharusnya kamu tidak menyembunyikannya dariku. Katakan saja padaku dengan jujur. Pajak perusahaan. Apakah ada masalah? Masih baik. Dia tidak menemukan perusahaan. Bisnis gelap yang dilakukan diam-diam. Aku hanya takut kamu khawatir. Aduh, juga bukan masalah besar. Kamu tenang saja. Ternyata, pajak hanya puncak gunung es saja. Pasti mereka masih punya bisnis yang tidak bisa terlihat. Sudahlah, butuh berapa? Aku akan menanggungnya bersamamu. Kedepannya hal seperti ini. Aku akan membantumu. Kamu memang mengerti. Nian, keluarga kami bisa menikahimu. Adalah keberuntungan bagi Yunyo. Aku duluan ke kamar. Hari ini sibuk seharian. Agak lelah. Sebelumnya, suruh kamu membelikan asuransi untuk Chunian. Sudah kamu beli belum? Tenang. Saat ada kebutuhan, aku akan mengantarnya pergi dengan tanganku sendiri. Baguslah. Kau harus tahu, kali ini yang kurang, bukan hanya beberapa juta saja. Istri. Puas tidak? Puas. Ngomong-ngomong, Chunian, pertanyaan yang dia tanyakan padamu hari ini, kalau yang menikahimu adalah dia. Kalau begitu, Seharusnya tidak. Aku sama sekali tidak akan memperlakukannya seperti kepadamu, karena aku hanya akan jatuh cinta padamu. Cenenglah, kalau memang diperlukan, aku akan mengantarnya sendiri. Itu bagus. Kamu harus tahu, yang kurang kali ini, bukan hanya beberapa juta saja. Sifatku yang lembut ini, di keluarga ini, tidak bisa menghindari niat jahat mereka. Yuyu, aku tidak bisa membayangkan berapa banyak penderitaan yang kamu alami di kehidupan sebelumnya. Kali ini, kakak pasti akan melindungimu. Karena mereka sudah berniat membunuh, maka aku harus bertindak lebih dulu. Tapi aku berada di keluarga Lu dan sulit bertindak. Hanya bisa mencari dia. Halo, siapa ini? Aku Chunian. 1 jam lagi, mereka mengadakan lelang. Ketemu di hotel itu. Aku ada urusan. Tidak ada waktu. Tunggu sebentar. Chu Jingsheng. Di bagian dalam pahamu, ada tanda lahir berwarna coklat. Bagaimana kamu tahu? Bicara saat bertemu. Katakanlah. Bagaimana kamu tahu tentang tanda lahir di tubuhku? Kamu tidak pernah datang ke rumahku. Kita bahkan sebelumnya tidak pernah bertemu. Hari ini,
Kita tidak membicarakan ini. Lalu apalagi yang bisa kita bicarakan? Berkas ini adalah laporan keuangan yang tidak sengaja. Aku lihat kemarin di grup Lu. Kemudian, ditemukan di mesin penghancur kertas dan menemukan file aslinya. Mencetak ulang satu salinan. Flash disk ini, di dalamnya ada tabel akuntansi Lu Group dalam beberapa tahun terakhir. Kamu diam-diam mengambilnya. Ya, Chu Jingshan, identitasmu tidak sederhana. Kekuatanmu cukup besar. Bantu aku menghancurkan keluarga Lu. Aku ingin semua anggota keluarga Lu membayar harganya. Lu Group pasti masih memiliki bisnis gelap di balik layar. Kamu sudah tidak menyukai Lu Yunyo. Mengapa mengatakan hal seperti itu pada Yuyu? Dia sangat sedih karena kamu. Chunian, apa sebenarnya tujuanmu? Jangan mengalihkan topik. Bantuan ini, apakah kamu mau membantu? Tentu saja aku bisa membantu. Bahkan hari ini, aku bisa membuat keluarga Lu Yunyo semua masuk untuk diselidiki. Tapi, kamu dan Lu Yunyo adalah pasangan suami istri. Mengambil mahar, mensubsidi Lu Group, termasuk komplotan. Kamu juga akan masuk. Lebih baik daripada mati. Meskipun kamu dan Yuyu bertengkar, tapi secara darah, aku masih adik iparmu. Aku bisa membantumu mengakhiri pernikahan ini. Tidak perlu mati bersamanya. Tidak, Chu Jingshan. Lu Yunyo ini orangnya sangat curiga. Jika aku yang mengajukan cerai duluan, pasti akan menimbulkan kecurigaannya. Orang-orang keluarga Lu jauh lebih rumit dari yang Anda pikirkan. Aku ingin kau. Dia tertangkap basah. Anda pikirkan itu. Itu benar. Saya berharap semakin cepat semakin baik. Dan jangan biarkan adikku bertemu dengan Lu Yunyo. Lindungi dia. Semoga kalian bisa hidup dengan baik. Ini semua yang dia kirim. Kakakmu tahu terlalu banyak. Dia bisa mendapatkan bukti dari keluarga Lu. Seperti hal yang sama diharapkan. Jangan lihat aku seperti ini. Istri, aku tak tahu. Kenapa dia tahu tanda lahir? Aku bersumpah. Apa yang Anda pikirkan? Tentu saja aku percaya padamu. Aku hanya merasa dia menyembunyikan sesuatu dari saya. Tidak bagus Lu selalu. Apa yang terjadi? Komputer untuk keuangan perusahaan tampaknya pasif. Apa? Materi tidak terlihat. Jadi kita pada maus keuangan. Jepit rambut. Baru saja pergi dan menemukan bahwa rambutnya hilang. Sekelompok limbah. Siapa? Siapa yang datang ke perusahaan hari ini? Hari ini aku yang pertama. Namun, tadi malam, Nyonya yang terakhir. Kau katakan padaku dengan jujur. Pajak perusahaan. Apakah ada masalah? Itu dia. Dia sudah tahu. Dia sedang mencoba mengorek informasi. Pasti itu si Chunian si Jalang. Chunian, apakah kamu yang mengutak-atik komputer di ruang keuangan? Kamu menyalin file. Kamu bawa file itu untuk apa? Kalian cukup cepat bereaksi, tapi masih terlambat. Chunian, kamu kasih file itu ke siapa? Kita ini suami istri. Kalau aku ada masalah. Kita ini suami istri. Jadi belikan aku asuransi. Berpikir untuk membunuhku setelah itu. Menipu uang asuransi. Bukan begitu. Apakah kamu sudah tahu? Chunian, kalau kamu jujur, kami tidak akan melakukan apa-apa padamu. Tidak akan melakukan apa-apa. Kalian orang-orang berhati hitam. Dulu adikku, pasti banyak memohon pada kalian. Kalian melepaskannya. Tidak. Kamu ngomong apa sih? Apa adikmu? Yunyo, jangan banyak bicara dengannya. Harus temukan file salinan itu untukku. Kalau tidak, hari ini tidak mungkin. Biar dia pergi hidup-hidup. Barangnya sudah aku serahkan. Lu Yunyo, kalian sudah mati. Paling-paling, aku ikut mati bersama kalian. Aku tidak akan membiarkan kalian masih hidup. Mengganggu kehidupan adikku. Kakak. Lu Yunyo, lepaskan kakakku. Jangan mendekat. Meiju satu langkah lagi. Aku akan membunuhnya. Chuyu, kenapa kamu datang? Pergi sana. Urusanku bukan urusanmu. Bukankah aku sudah bilang, jangan muncul lagi di hadapanku? Kakak. Lu Yunyo, grup Lu melakukan pencatatan palsu. Bisnis ilegal secara diam-diam. Sudah disita. Aku menyarankanmu, jangan melakukan perlawanan sia-sia. Cepat sekali. Chu Jingsheng, kamu benar-benar hebat. Kakak. Jangan mendekat. Yuyu, kamu tenang dulu. Chunian, kamu adalah istriku. Jika aku kena masalah, apa untungnya buatmu? Ah, Lu Yunyo, kamu berutang padaku 2 nyawa. Aku akan membuat kalian membayarnya. apa yang kamu bicarakan? Kamu gila. Gila. Aku akan membunuhmu dulu. Lalu di bawah sana.
perlahan-lahan menyiksamu. Kakak. 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 Kenapa? Kenapa? Yuyu, bagus sekali. Kali ini, kamu masih hidup. Kamu sudah tahu semua ini kan? Kenapa tidak memberitahuku? Kenapa? Kak. Tolong. Tolong jangan tinggalkan aku. Tolong jangan tidur. Kak. Tolong jangan tidur. Tolong. Kak. Ini dari Peninggalan Cunian. Untuk Yuyu. Ketika kau membaca surat ini, mungkin aku sudah mengalami kecelakaan. Jangan sedih, karena aku sudah menjalani hidup yang bahagia. Aku terlahir kembali. Di kehidupan sebelumnya, kau menikah dengan Luyunyo, disiksa dan dipenjara. Akhirnya dibunuh oleh Luyunyo. Aku menikah dengan Chu Jingsheng. Meskipun dia tidak mencintaiku, tapi dia memberikan rasa hormat dan perhatian yang kakak. Dia adalah suami yang baik. Karena aku sudah kembali, aku harus mencegah akhir tragismu. Kakak perempuan seperti ibu, merawatmu adalah tanggung jawabku. Jadi di masa depan, mungkin aku akan berkata kasar dan memintamu untuk menikah dengan orang lain. Bahkan mungkin menyakitimu dan memarahimu. Tapi aku hanya ingin menjauhkanmu dari Luyunyo. Jika aku mati, jangan merasa bersalah. Apalagi merasa bahwa kau mengambil kebahagiaanku. Karena aku bisa melihat Chu Jingsheng sangat menyukaimu. Mungkin memang seharusnya kau menikah dengannya. Aku dan Chu Jingsheng tidak pernah menjadi suami istri yang sebenarnya. Kami selalu saling menghormati. Terakhir ku harap adikku, Chuyu, akan bahagia. Kalau ada kehidupan selanjutnya, kamu jadi kakak yang jagain aku. Kakak di surga. Apa dia ngeliat kita? Kamu bilang. Dia bahagia nggak? Pasti. Tentu saja, kakak pasti bahagia. Pasti banget.